tafarrada bi baqa'ih. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi hayatih. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi qudratihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan niatan nguri-nguri ilmu nipun para ulama. Semoga perjumpaan sore kali hari ini mendatangkan manfaat berkah fid dunya wal akhirah. Seperti biasanya, sebelum kemudian kita mengawali ngaji kitab Irsyadul Ibad yang pada kesempatan sore kali hari ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Al Ustadz Ali Nuruddin, yang pada kesempatan ini juga menggantikan Badali Haji Rumli yang kebetulan pada kesempatan sore kali hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan. Kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah wa Nabiyyun Sholihah. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Fadil Syekh Zainuddin Al-Abbas Syekh nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihim wa anwarihim wa barakatuh fid dunya akhirah wa tasallallahu surah min radariha wa bidul syutimati amin wa ya jamil muslimin muslimin wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan sore kali hari ini kita nanti akan membahas mengenai tema wudu. Wudu tapi dalam konsep perspektif di dalam kitab Irsyadul Ibad, yang semoga saja nanti bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita semua, bisa menjadi amaliyah yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Allahumma amin. Dipersilahkan untuk kemudian kepada panjenenganipun Al Ustadz Ali Nuruddin wekdal saha panggenan kula sumuaken fala tafadhal alaihi masykura. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti dari saudara-saudara semua barangkali ada yang mau kemudian ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan, tidak masalah setelah apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Ali Nuruddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan 'alimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amma ba'du. Yang terhormat selaku penyelenggara ngolah pikir yang ada di kedai kopi, yang saya hormati yang terhormat semua pengunjung yang ada di kedai kopi yang saya hormati, wabil khusus yang terhormat akhirul kiram Al Ustadz Muslim Afif yang kula hormati. Mari kita bersama-sama di langkah yang pertama mengucapkan tasyukur bi nikmah wa inayah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul secara bersama-sama setiap hari Selasa sore, tidak lain hanya untuk olah pikir, bermusyawarah, memahami tentang ilmu dan hukum Allah.
Yang kedua, sholawat kali salam tidak ketinggalan, mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah memberikan kepahaman kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, di sini saya pribadi mewakili dari saudara saya, yakni Bapak Haji Romli, yang mana beliau pada saat ini berhalangan undur karena ada suatu hal yang amat urgent, sehingga tadi secara tiba-tiba menelpon kepada saya untuk membadiri atau menggantikan dalam acara ini. Hadirin yang terhormat, untuk kali ini tema yang akan digali adalah tentang masalah babul wudu. Mari kita bersama-sama belajar agar bisa memahami wudu merupakan suatu syarat yang wajib kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu ay hadza babul wudu. Tapi iki bab menerangkan masalah wudu. Akhraja riwayataken sapa Asy-Syakhani Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah. Qala, dawu sahabat Abu Hurairah, qala Bisdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah la yaqbal, orang terima sapa Allahu Gusti salat ahadikum, ing salat salah suci sira kabeh, idza ahdatsa, nalikane duweni hadas wa ahad, hatta yatawaddoa, sehingga banyu wudu saw ahad. Iki wonten setunggal hadis ingkang dados sepun sanate inggih menika sahabat Abu Hurairah ingkang dados rawine rupine Imam Bukhari Muslim. Rasul menyampaikan bahwa apabila kita mendirikan sholat, akan tetapi posisi kita itu tidak berwudu, artinya masih punya hadas kecil, maka sholat tersebut kata Rasul tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas bahwa wudu merupakan suatu praktek anggota badan yang tergolong syarat sebelum kita mendirikan sholat. Diperintahkan agar anggota badan kita itu semuanya dalam posisi suci, dari mulai muka, kedua tangan, sebagian kepala, dan kedua kaki sampai batas kedua mata kaki, itu semua dalam kondisi harus suci ketika kita akan menghadap Allah dengan mendirikan syariat rukun sholat. Tapi apabila posisinya kita tidak berwudu, masih punya hadas, maka kata Rasul sholat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wudu tersebut merupakan syarat, harus kita konsep menjadi suatu ibadah. Sebelum kita beribadah sholat, wudu pun tergolong ibadah. Kesimpulannya, dalam kehidupan umat manusia, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, harus kita konsep menjadi sebuah ibadah. Karena apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita tidak konsep ibadah, maka akan sia-sia. Karena Allah sendiri telah menerangkan pada Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku kata Allah tidak membuat jin dan manusia kecuali saya buat hanya untuk berbakti, beribadah kepada saya, kata Allah. Dan ini secara sistem ilmu balaghah, apabila istisna jatuh setelah manfi, itu memberikan makna tahsis, makna khusus.
Jadi kata Allah, tidak akan saya buat jin dan manusia seperti kita ini kecuali dibuat oleh Allah hanya untuk berbakti kepada Allah. Makanya secara basyariah, secara manusiawi, kita sebagai hamba Allah melaksanakan perbuatan apapun, tindakan apapun, kita konsep dengan dasar ibadah. Sehingga pada ayat yang lain dalam Al-Quran kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, berbaktilah, kata Allah, pada Tuhan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang padamu. Allah menyatakan kepada Rasulullah, kami mukhatab menunjuk kepada Asma Muhammad, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang padamu sifat kematian. Al-yaqin di sini dengan definisi adalah mati. Jadi Allah memberitakan kepada kita sebagai umat manusia berbakti kepada Allah dalam arti menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, sampai benar-benar datang waktu kematian pada kita, jangan sampai berhenti. Artinya kalau kita mau bertindak, berbuat, kita berpikir dulu, kira-kira tindakan ini akan melanggar perintah Allah tidak, akan menerjang larangan Allah atau tidak. Jadi sebaik-baik hamba apabila mau bertindak, mau berbuat, itu berpikir terlebih dahulu. Kita mau minum, bagaimana agar minum kita tergolong ibadah, yaitu kita konsep sebelum minum dan makan kita membaca doa sesuai doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, kita menginjak ke selanjutnya. Wa Abu Syaihi, lan menceritakan sapa Imam Abu Syaikh an Ibni Mas'udin, saking sahabat Ibnu Mas'ud, umira, dan perintahkan, bi'abdin, sapa bi'abdin kaula, umira dan perintahkan sapa bi'abdin kaula, min ibadillahi ta'ala, kang tetap saking piro-piro kaulane Allah, yukrabu, dan pukul sapa kaula, fi obrihi, ing dalem kuburane kaula, mi'ata jaldatin, kelawan satu sabetan. Falam yazal, mangka ora leren-leren sapa kaula iku yas'alu, takon sapa kaula, wa yad'u, lan donga sapa kaula, hatta syarat, sehingga dadi apa ambalan sabetan iku jaldatan, sabetan wahidatan kang siji. Famtala'a, mangka kebek apa qabruhu, kuburane kawula, alaihi, ingatase kawula, apane naron genine. Falamartufi'a, maka sumangsane den angkat, atau maka sumangsane den ilangaken apa sabetan, anhu saking kawula, alama ola maka takon sapa kawula, alama ingatase apa, jalat tumuni, padanya beti sapa sira kabeh ni ingsun. Ola jawab sapa malaikat, innaka sak temene sira iku sholaita, salat sapa sira, salatan kelawan salat, bi ghairi tuhurin, kelawan tanpa sesuci, wa mararta, lan lewat sapa sira, bi madlumin, kelawan wong kang susah, falam tansur, mangka ora nulungi sapa sira hu ing madlum. Nah, ini ada satu hadis Rasulullah yang mana diriwayatkan oleh Imam Abu Syaikh dari sanadnya Ibnu Mas'ud. Hadis menunjukkan tentang tabiat
tentang perilaku seorang hamba Allah ketika hidup di dunia. Dia statusnya mungkin tidak berilmu, ya, artinya bodoh, tapi dia punya satu kelebihan dari Allah, misalkan kekayaan. Ketika sholat, dia sholat, akan tetapi karena dia bodoh, cara melaksanakan tindakan wudu tidak sesuai dengan ketentuan hukum wudu, sehingga ibarat wudunya seperti wudu bebek. Otomatis wudunya tidak akan sah. Karena wudunya tidak akan sah, sholatnya tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi hamba tersebut pernah lewat pada suatu tempat, melihat ada seseorang yang sedang susah kesusahan, akan tetapi hamba tersebut tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesusahan. Ketika dia mati di alam kubur, maka mendapat balasan dari Allah SWT. Allah mengutus malaikat mencambuk dirinya sebanyak 100 kali. Sehingga dalam proses penjambukan hambanya protes, kenapa saya dicambuk hai malaikat? Bertanya terus, rewel, sampai dia berdoa pada Allah, ya Allah, kenapa saya dicambuk? Tolong sudahi cambukan ini. Sehingga cambukan yang tadinya sebanyak 100 kali berangsur-angsur menjadi satu cambukan. Dan setelah dirinya melihat di sekitar lubang kubur, ternyata kuburannya sudah banyak api dari cambukan yang sebanyak 100 kali tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila kita hidup di dunia, terutama ini masalah hal ta'awunan, tolong menolong. Apabila kita di suatu tempat melihat ada orang susah, seyogianya orang yang susah itu belum minta pertolongan, kita harus punya rasa untuk memberikan pertolongan. Jangan sampai orang yang sedang susah malah terbengkalai benar-benar merasa kesusahan. Ya, kita mengukur pada diri kita pribadi. Apabila diri kita susah, kemudian ada orang tahu, orang yang tahu tidak beri pertolongan, betapa sakitnya hati saya. Itu sebagai tolak ukurnya. Jadi kesimpulannya, apabila kita melihat di sekitar kita, terutama dalam kita hidup bertetangga, umpamanya ada seorang tangga yang sedang susah, kita sebagai tangga seyogianya langsung bergegas untuk memberikan suatu pertolongan. Sebab kalau kita tahu suatu kesusahan pada orang lain dan kita leha-leha tidak memberikan pertolongan, seolah-olah tidak tahu, ya, nanti akan mendapat balasan yang mana ini sesuai dengan hadis Rasul, akan dicambuk oleh malaikat sebanyak 100 kali cambukan. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Baihaqi lan critakna sapa Imam Baihaqi an Salman saking sahabat Salman, idza tawaddoa, nalikane banyu wudu sapa al-abdu kawula, tahatat mangka rontok anhu saking kawula apa dzunubuhu, pira-pira dosane kawula, kama tahatat kaya oleh rontok atau protol apa waraqu hadhihi syajarati, godhonge iki pohon. Rasulullah memberikan penjelasan apabila seorang hamba Allah melaksanakan fi'liyah wudu, ya, ketika berwudu, maka seluruh dosa-dosa yang pernah diperbuat, tentunya dosa-dosa yang diperbuat dengan tidak sengaja, itu akan hancur, akan rontok ketika melaksanakan wudu. Tapi jangan punya pemikiran, wah, wong kita sebagai hamba Allah yang muslim dan mukmin, kalau kita mau salat berwudu dosanya akan hilang, nah kita berbuat dosa. Jangan, ya. Di sini arahnya, mutabiknya kalimat adalah dosa yang sifatnya tidak disengaja. Kemudian yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun lan ceritakna sapa Imam Muslim. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah
idza tawaddoa nalikane banyu wudu sapa al abdu kawula al muslimu kang Islam awil mukminu utawa kang iman baghosala mangka basuh sapa kawula wajhahu ing mukane kawula kharaja mangka metu min wajhihi saking mukane kawula apa kulli khati'atin saben-saben kesalahan nadhara kang ningali sapa kawula ilaiha mari khati'ah nadhara kang ningali ilaiha mari khati'ah Bismillahirrahmanirrahim. Idza tawaddoa nalikane banyu wudu sapa abdu kawula al muslimu kang Islam awil mukminu ta kang iman. Wa salama kang basu sapa kawula wajhahu ing mukane kawula kharaja mangka metu mi wajhihi saking mukane kawula apa kulu khati'atin saben-saben kesalahan nadhara kang ningali sapa kawula ilaiha mari khati'ah bi ainihi kelawan matane kawula ma'al ma'i ing dalam sartane banyu au ma akhiri qadril ma'i utawa ing dalam sartane akhirat tetesane banyu fa idza ghasala mangka nalikane basu sapa kawula yadaihi ing tangan lorone kawula kharaja mangka metu mi yadaihi saking tangan lorone kawula apa khulu khati'atin saben-saben kesalahan baki syabha kang nabok ha ing khati'ah apa yadahu tangan lorone kawula ma'al ma'i ing dalam sartane banyu au ma akhiri qatril ma'i utawa ing dalam sartane akhirat tetesane banyu fa idza ghasala mangka nalikane basu sapa kawula rijlaihi ing siki lorone kawula kharaja mangka metu mirijlaihi saking siki lorone kawula apa kuli khati'atin saben-saben kesalahan masatha kang lumaku ha ing khati'ah apa rijlahu siki lorone kawula ma'al ma'i ing dalam sartane banyu au ma akhiri qatril ma'i utawa ing dalam sartane akhirat tetesane banyu hatta yakhruja sehingga metu sapa kawula naqiyan hale bersih minadzunubi saking pira-pira dosa. Jadi ada hadis Rasulullah yang masih ada ta'aluknya, ada kaitannya dengan hadis yang di atas. Rasul memberikan penjelasan bahwa apabila seorang hamba Allah mengadakan tindakan praktek wudu untuk sholat, ketika sedang berwudu membasuh muka yang merupakan rukun, begitu air dibasuhkan ke muka, maka tiap-tiap kesalahan, tiap-tiap dosa yang pernah diperbuat oleh matanya, mungkin kita melihat perempuan yang bukan mahram tanpa sengaja, ya, sehingga timbul hawa nafsu, itu dosa. Ketika kita berwudu mukanya terbasuh oleh air wudu, maka kesalahan tersebut akan rontok, akan hilang bersama tetesan air. Ini satu keuntungannya. Kemudian ketika sedang membasuh kedua tangannya, maka tiap-tiap kesalahan yang pernah dibuat oleh tangannya juga akan hilang bersama air yang mengalir dari tangan jatuh ke bawah. Mungkin tangan tersebut pernah nabok pada teman perempuan tanpa sengaja, itu juga perbuatan dosa. Ketika kita berwudu, maka kesalahan tersebut akan rontok, akan hilang bersama air wudu yang dibasuhkan kepada tangan. Dan ketika sedang membasuh kedua kakinya, maka dosa yang pernah diperbuat oleh kaki itu akan hilang bersama basuhan air yang dialirkan ke kaki. Dan seterusnya sampai benar-benar
posisi status orang hamba yang berwudu keluar dari wudu secara perfektif, secara sempurna, itu posisinya sudah bersih dari dosa-dosa yang diperbuat. Ini untungnya kita sebagai hamba Allah yang mukmin dan muslim. Kita punya dosa yang mungkin sifat dosanya tanpa disengaja, dosa kecil. Ketika kita melaksanakan perintah Allah berupa wudu, maka akan hilang bersama air wudu ketika jatuh. Sedikit ulasan ya, pengertian wudu ini. Kata wudu atau lafaz wudu, apabila huruf pertamanya ya itu wawu dengan terbaca dhammah wudu, menurut qaul yang masyhur itulah ismu lima, sebuah nama ya. Tapi apabila kata wadu ya, bukan wudu, huruf pertamanya dengan fathah dibaca wadu, menurut qaul yang masyhur itu adalah sebuah nama menunjukkan sesuatu lima yutawaddu, sesuatu perkara yang dibuat untuk wudu. Artinya menunjukkan kalau makna wadu definisinya adalah maknanya air. Yang berikutnya wa Abu Dawud dalam cerita nasawa Imam Abu Dawud An Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar, man utawi sapa wonge iku tawaddoa banyu wudu sapa man ala tuhrin ing atase sucine kutiba, maka den catat kutiba ini posnya adalah fi'il madhi mabni majhul dengan wazannya adalah fu'ila. Kutiba maka den catat lahu kaduwe man apa asru hasanatin 10 piro-piro kebagusan. Rasul menerangkan ya, barang siapa yang berwudu sampai benar-benar perfektif wudunya, benar-benar dari fardunya semuanya terbawa, yang ada 6 jumlah fardu, sunah-sunahnya yang 10 terbawa ya, benar-benar selesai dengan sempurna, maka akan tercatat bagi orang tersebut 10 kebagusan. Yang berikutnya ini ada satu hakaya ya, cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakalan cerita Sopo Al-Ghazaliyu Imam Ghazali. Imam Ghazali merupakan suatu hujatul Islam, seorang imam yang ahli filosofi, ahli filsafat. Ini beliau menceritakan hal apa? Ini kurang tahu isinya. Iku anahu sak temene kelakuan. Iku ru'ya den impekaken. Sapa ba'dul mauta sebagiannya piro-piro wong kang wis mati. Fil manami ing dalem turu. Ya, ini Imam Ghazali rupanya diceritakan sebagian orang-orang yang telah mati di dalam tidurnya oleh Imam Ghazali. Faqil maka diucapaken lahu maring ba'dul mauta. Iku kaifa hale kepriye haluka utawi keadaan siro. Imam Ghazali di dalam tidurnya bermimpi melihat ba'dul maut. Imam Ghazali bertanya, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Ini pertanyaan Imam Ghazali kepada orang yang sudah mati dalam pertemuan mimpinya. Faqala mangkan jawab sapa ba'dul mauta, sholaitu salat sapa ingsun yauman ing dalam sijidina bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Fawukila mangka den tugasaken atau den utusaken alaiya ing atase ingsun apa dzibun asuh yaruhuni. Ini sebutnya ghain ya, bukan ain. Yaruhuni kang gumbeli apa asuh ni ingsun fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Fahali maka utawi keadaan ingsun ma'ahu ing dalam sartane asu
iku fi su'i halin ing dalam alane keadaan. Ini ada satu hikayah cerita dari Imam Ghazali. Beliau Imam Ghazali sedang tidur dan bermimpi bertemu pada sebagian orang yang telah mati. Di dalam pertemuan mimpinya Imam Ghazali bertanya kepada orang yang sudah mati. Kaifa haluka ya akhi, bagaimana keadaanmu dalam kubur sekarang? Orang yang sudah mati itu menjawab, faqala sholaitu yauman bila wudu'in fabukila alayya dhibun yarghuni fi qabri fahali ma'ahu fi su'i hali. Dijawab, ya Imam Ghazali, gara-gara ketika saya hidup di dunia pernah satu hari saya mendirikan sholat. Apa ini keterangannya, definisi yang tahu kalimatnya, apa dia lupa tidak berwudu, apa memang ini adalah orangnya adalah bodoh sehingga cara berwudunya tidak sesuai dengan hukum wudu. Ini tidak jelas ini topiknya. Kesimpulannya, kata orang yang sudah mati, saya pernah sholat pada suatu hari sholatnya tanpa wudu, artinya saya pernah sholat dalam posisi masih punya hadas kecil, sehingga dari perbuatan itu setelah saya mati kayak begini, saya di alam kubur dapat teman seekor anjing yang selalu gumbeli, selalu ngeloni maring awaknya orang kubur. Dan ini benar-benar suatu keadaan yang sangat jelek bagi diri saya. Ini kata orang yang telah mati ketika di dunia pernah sholat dalam posisi masih mempunyai hadas kecil. Yang berikutnya ada satu hikayah lagi. Wahukiyalan dan ceritakan apa anahu saat temene kelakuan iku romadat beleken, atau mungkin cara bahasa kan rembes ya, iku romadat beleken apa Ainul Junaidi matane Syekh Junaid marotan kelawan saambanan faqala mangka takon sopo atau ibu dokter in turid lamun ngarepaken sapa sira ai naika ing warase mata loro sira fala tusil maka aja nekakna sapa sira ilaihima ing mata loro sira ma'an ing banyu. Ini ceritanya seorang syekh yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi ya, dari negara Irak. Ini diceritakan pernah mengidap penyakit rembes atau penyakit beleken lara mata. Pada suatu ketika ada seorang tabib, dokter berkunjung datang ke rumahnya. Setelah melihat peristiwa pada matanya sedang sakit, dokter tersebut secara basyariah, secara ilmu medis menyampaikan penjelasan, ya Syekh Junaid, apabila engkau menghendaki kedua matanya cepat sembuh, tolong jangan sesekali air itu mengena pada kedua matamu. Ini kata dokter secara ilmu medis. Tapi apa yang terjadi? Falamma dhahaba, maka semangsane lunga sopo atau bibu dokter tawaddoa, maka banyu wudu sapa Syekh Junaid wasola lan salat sapa Syekh Junaid wanama lan sare utawa turu sapa Syekh Junaid. Tapi ketika seorang dokter itu pergi, Syekh Junaid langsung menerapkan teori ilmu ketauhidannya. Wah, tidak ada apapun bentuk makhluk yang akan menyebabkan semakin parahnya penyakit mata saya. Hanya Allah lah fi'ilnya yang akan menaksiri. Dia sangat kuat itikad tauhidnya. Ketika sang dokter itu pergi, dia berpikir, loh kalau saya tidak boleh terkena air matanya, loh saya mau sholat mau wudu bagaimana? Apa harus bertayamum? Kalau bertayamum posisinya juga mata terkena debu semakin tambah parah. Akhirnya bila Syekh Junaid menerapkan dengan teori ilmu ketauhidan yang begitu mantap dalam hatinya, ketika seorang dokter pergi, beliau langsung visual praktek dengan melaksanakan wudhu sebagaimana biasa ketika belum sakit, setelah wudhu sholat dan tidur. Dan apa yang terjadi? Fabariat,
maka waras atau mari sembuh apa ainaihi apa ainuhu mripate sejunet babariat maka waras atau sembuh apa ainuhu mata sejunet. Ternyata setelah bangun tidur ngemek melipat galilah kasure, alhamdulillah ya Allah, dengan idine panjenengan ya Allah mata saya telah sembuh. Niki kacapa kaya ngapa nek umpamane aku nuruti saran dari dokter, saya sudah meninggalkan perintahmu berupa salat ya Allah dan saya berdosa. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan saya kepadamu ya Allah, hanya fikirnya panjenengan ya Allah yang bisa menaksiri pada makhluknya. Ternyata dengan saya beryakinan mantap 100% melaksanakan wudhu sebagaimana biasa, sholat dan setelah tidur, ternyata bangun tidur Allah memberikan suatu keajaiban, matanya sembuh dari penyakit rembes atau belek. Tapi setelah itu fasami'an mangkang rumus sapa sejune hatifan ing suara tanpa jongkok. Hatifan itu adalah suara yang tanpa ada wujudnya. Mungkin itu dari bangsa jin atau apa. Fasami'an mangkang rumus sapa sejune hatifan ing suara tanpa jongkok. Yaqulu haleng ngucap sapa hatif taroka ninggalaken sapa al Junaidu Syekh Junaid ainahu ing matane Syekh Junaid fi ridaya ing dalam luruh ridho ingsun falau talaba mangko lamun goleki sapa Syekh Junaid mini saking ingsun al jahannamiyuna ing wong-wong kang bangsa neraka jahanam bidzadzal azmi kelawan mengkono-mengkono azab la ajabtu maka yakti nerima sapa ingsun. Ketika beliau bangun tidur matanya sembuh ya dari penyakit rembes, tiba-tiba beliau Junaid mendengar suara yang tanpa ada wujudnya. Mungkin itu suara bangsa jin atau iblis yang memang tadi nusuk ke dalam hatinya seorang dokter supaya memberikan suatu pemahaman begini supaya Syekh Junaid itu jangan sampai melaksanakan perintah Allah. Tapi ternyata Syekh Junaid dengan bersikukuh memegang ketauhidan sehingga beliau tidak meninggalkan daripada perintah Allah yang berupa syariat wudhu dan sholat. Akhirnya mungkin si iblis tersebut dengan diberi kelebihan oleh Allah memberikan suara yang tanpa ada wujudnya. Syekh Junaid benar-benar orang yang hebat, berani meninggalkan daripada keriduan yang saya terapkan kepada seorang dokter. Kalau saya Junaid ingin mengetahui siapa saya nanti ketika di alam akhirat, carilah aku posisinya ada di kelompok orang-orang yang masuk ke neraka jahanam. Ini suara hatib yang tanpa ada jengotnya. Nah sehingga pada suatu ketika peristiwa itu terjadi, falamma ja'a maka sumangsane teka. Falamma ja'a maka sumangsane wis teka sapa atau ibu dokter. Falamma ja'a maka sumangsane teka sapa atau ibu dokter waro alam ningali sapa tabib atau dokter al aina ing mata sahihatan kang waras. Ola mangka takon Nikola ya fi'il mati tapi merupakan suatu bentuk daripada kalimatul jawab dari harfu syartiyah. Ola mangka jawab sapa dokter. Setelah dokter mengetahui kesembuhan kedua matanya Syekh Junaid, ola maka takon penjawabnya. Ola maka takon sapa dokter. Ola maka takon sapa dokter, apa yang dipertanyakan dokter kepada Syekh Junaid? Ma ing apa? Fa'alta gawe sapa sira? Pertanyaan dokter kepada Syekh Junaid, "Hei Syekh Junaid, kok aneh? Baru 1 hari saya datang kepada kamu kemarin. Ini hari kedua saya datang mau ngontrol sakit matanya kamu, kok kamu kedua matanya sudah sembuh?" Dokternya bertanya, "Mafa'alta, apa yang kamu berbuat apa? Obat apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan kedua matamu?" Ini pertanyaan dokter. Olah, maka jawab sapa Syekh Junaid. Tawaddu banyu wudu sapa ingsun. Wa sholaitu lan salat sapa ingsun. Ya dokter, setelah panjenengan pergi saya tuh langsung berwudu dan saya sholat, mungkin waktu itu atau zuhur atau asar ya. Wa kana lan ana sapa atabi bu dokter iku Nasrani yang wong Kristen
Fa'amana maka iman sopo dokter fil hali ing dalam saknalika setelah dokter tersebut mendengar keterangan dari Syekh Junaid, ya dokter pada hari kemarin panjenengan memberikan saran begini-begini, saya ucapkan terima kasih. Itu tugas panjenengan seorang dokter dalam ilmu medis. Tapi setelah panjenengan pergi, saya tetap menjalankan perintah Allah dengan tetap berwudu karena saya berkeyakinan air adalah makhluknya Allah seperti saya, dan makhluknya Allah tidak akan bisa membekasi kepada sang makhluk, dan saya yakin air tersebut tidak akan memperparah penyakit mata saya. Makanya saya berwudu. Setelah wudu saya sholat. Alhamdulillah saya sembuh sekarang. Nah, dengan ceritanya seorang Syekh Junaid kepada dokter itu sangat tertarik, sehingga sang dokter yang tadinya beragama Kristen langsung masuk Islam. Fil hali ing dalem saknalika, seketika itu seorang dokter masuk Islam. Waqala, ini kata Syekh Junaid lanjutannya. Waqala lan ngucap sapa Syekh Junaid, hadza utawi iki peristiwa penyembuhannya mata. Ini isi isyarahnya menyimpan daripada suatu insiden peristiwa. Hadza utawi iki peristiwa kesembuhannya mata iku ilajul khaliqi, penyembuhannya atau pengobatannya dat kang gawe rupane Allah. Lal makhluki, orang penyembuhannya makhluk. Kata saya Junaid, ya dokter, bahwa kesembuhan kedua mata saya ini adalah penyembuhan dari sang pencipta itu Allah, bukan dari seorang makhluk. Makanya seorang dokter seperti itu takjub heran, langsung masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Syekh Junaid. Wa kuntu lan ana sapa ingsun, ana ya ingsun iku armudu wong kang bereken. Wa kunta lan ana sapa sira antah ya sira iku atobibu dokter. Ini cerita begini-begini bahwa saya adalah orang yang berpenyakit rembes atau bereken dan panjenengan adalah seorang dokter. Ini cerita begini-begini. Walhasil dari asal wasiat semuanya diceritakan secara perfektif, dan seorang dokter yang posisinya saat itu masih dalam keadaan Nasrani sangat terpukau takjub dan langsung masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung disaksikan oleh Syekh Junaid. Demikian para hadirin untuk pengulasan masalah bab wudu. Sampai di sini, nanti barangkali ada satu pembacaan tadi yang mungkin kurang pas secara tartibun nahwi sorfi ya. Mohon kritiknya. Kita semuanya adalah makhluk yang kurang sempurna dalam muasih ilmiah. Apabila ada suatu kata dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya pribadi atas nama Ali mewakili dari Haji Ramli mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi apa yang disampaikan oleh panjenengan Ibu Al-Ustadz Ali Nuridin terkait pembahasan wudhu di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad tadi apa yang beliau sampaikan terkait masalah wudhu di dalam kitab Irsyadul Ibad itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain ya. Biasanya di kitab-kitab yang fikih itu menerangkan tentang tata cara, kaifiyah, bagaimana wudhu yang benar, indah syar'i, itu biasanya berada dalam kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan sebagainya. Namun dalam perspektif Irsyadul Ibad, babnya sama wudhu, namun dikemas dengan pembahasan yang berbeda. Seperti tadi ada hadis-hadis tentang tafsir wa tanzir, menakut-nakuti dan memberikan bebungah kepada orang yang kemudian terus dawaimul wudhu, dan juga dikemas dengan adanya cerita-cerita seperti tadi ceritanya Imam Junaid yang kemudian dia memiliki sakit mata, namun karena dia atau beliau terus berwudhu, itu dengan wudhunya lah kemudian sakit matanya itu kemudian sembuh. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh panjenenganipun Al-Ustadz Ali Nuridin ada yang mau ditanyakan, silahkan kemudian ditanyakan, nanti bisa
dijawab oleh panjenenganipun Al Ustaz Ali Nuruddin. Monggo dipersilakan. Ya, Mas Halis. Monggo, ada mic. Ya. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita mau berwudu, otomatis kan tangannya bebeng ya, kayak gini. Pada saat membasuh muka, terus air wudunya netes. Ya, karena ini tangan yang mau berwudu lagi. Kan dinamakan mustakmal alias nggak salah gitu. Yang ingin saya tanyakan ya lanjutannya, kalau saya wudhu benar dan nggak mustakmal, bagaimana dengan wudhunya orang lain? Contoh kalau wudhunya orang lain kan barangkali asal wudhu terburu-buru atau sebagainya, nyiprat cipratan itu kan kena saya, ini bagaimana hukumnya? Terus cipratan itu dinamakan air apa? Kalau tadi kan mustakmal ya, air wudhunya kan balik lagi. Kalau ini kan namanya nyiprat, tapi nyiprat itu dinamakan air apa gitu, hukumnya bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua tentang mata ya, sakit mata tadi. Kalau saya tanyakan sih, kalau untuk mata sendiri saya otomatis ya, kalau mata sakit atau gatal lah ya, kan nggak boleh dikucek ya, biarkan saja. Tapi lebih baik dirambal pakai apa namanya, air bersih, air suci ya. Kalau air teh kan ya bersih tapi tidak mensucikan kayak gitu ya. Terus seumpama kalau sini ada air galon atau aqua kan bisa jadi untuk rambang. Tapi lebih baiknya ya dengan cara yang apa ya, herbal lah. Itu pakainya daun suruh biasanya gitu. Yang ingin saya tanyakan itu, apa lebih baik dicampur dengan daun suruh, apa hanya pakai air biasa, air galon apa atau air aku kayak gitu? Soalnya saya juga kayak gitu sih. Kalau di jalan misalkan apa namanya, matanya perih, keluar apa ya, air mata yang buat mata perih ya. Jadi kalau emang saya mau merambang mata ya, pakainya air biasa itu bagaimana, menyehatkan apa enggak? Kan nggak tahu kalau air itu bersih apa enggak kayak gitu. Itu lah sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Begini Ustaz, ini tadi kan soal wudhu itu tadi menurut dokter ketika balaghah tidak boleh kena air, tapi dengan wudhu akhirnya bisa sembuh gitu ya, kira-kira ya. Ya, saya sih meyakini soal wudhu itu bisa itu soal keyakinan menurutku. Jadi kalau orangnya tidak kalau kita yakin bahwa wudhu bisa menyehatkan dan lainnya, saya yakin juga akan bisa begitu gitu. Nah, tapi yang paling terlihat di kenyataan itu kan ketika wudhunya itu kemudian apakah sesuai rukun dan tidak gitu ya Ustaz. Saya sih masih banyak yang bertanya soal kemudian, ini soal teknis Pak Ustaz. Ketika kebanyakan hari ini itu rumah itu air dari keran, dari misalnya PDAM atau dari sumur, terus kemudian mati. Tapi ada sisa air yang
ya katakan bisa saja kurang dari 2 pola. Kebanyakan orang, saya melihatnya itu hanya diambil lagi dengan ember, dibolongi, terus kemudian buat wudhu. Airnya dijadikan mengalir. Nah, ini soal teknis, soal praktis, apa kemudian itu benar apa tidak. Kalau tadi dalam yang disampaikan di kita kan soal kita lihatnya, mendengarnya soal manfaat, soal lainnya. Ini soal teknisnya. Beberapa kali juga kita sering selain itu kita sering mendengar begini, tidak hanya mendengar sebenarnya, tapi kita sering ngaji soal kitab yang kita yakini madhab Syafi'i gitu lah. Terus ketika kemudian tadi dijelaskan ketika harus nempel orang terus perempuan maka batal, tapi kan ngomong NU itu kan ada 4 madhab gitu. Nah, apakah kemudian ketika dengan madhab yang lain yang tidak batal itu wudhunya juga berbeda gitu Mas kira-kira? Ini saya ya kadang-kadang sepele tapi perlu dijelaskan kepada para penonton, pendengar maupun yang hadir di Nyokopi. Itu 3 itu Mas. Kita butuh penjabaran, butuh penjelasan bahwa agar masyarakat juga tidak kelihatannya sepele tapi ini perlu diperhatikan. Terima kasih Mas Susun. Lanjut ya. Saya tertarik soal kajian Irsyadul Ibad yang konstruksinya bukan hanya soal kaifiyah, tapi membangun dengan cara tasawuf. Ini taklif apa? Musannifnya kan Imam Ghazali ya? Oh iya. Irsyadul Ibad dengan konteks apa yang mencoba untuk beda dari fikih-fikih yang lain. Kalau tadi saya membaca sekilas bahwa kaifiyah diterangin, cuman kemudian ada soal bagaimana konstruksi penghapusan dosa misalnya dari beberapa. Apa yang mau disampaikan di Irsyadul Ibad soal apakah tasawuf dengan fikih itu ternyata sebetulnya misalnya begitu, ternyata sebetulnya menyatu. Seringkali kan kemudian kita memahami orang tasawuf pasti akan tidak terlalu saklek ngomong soal hitam putih. Halal haram itu kemudian agak sedikit diinterpretasi oleh orang-orang sufi menjadi sesuatu yang baik, hasan atau indah atau enggak, kira-kira begitu. Apakah ini Irsyadul Ibad akan menyampaikan bahwa sebetulnya konstruksi tasawuf dan fikih sebetulnya dalam konteks ini menyatu. Artinya menyatu bahwa nggak ada dikotomi loh ya, nggak ada dikotomi antara tasawuf dengan pendekatan fikih dan tasawuf. Ternyata fikih bisa didekati dengan tasawuf juga bisa didekati dengan fikih. Itu apa yang mau disampaikan dari beberapa pembahasan satu term tentang faslun, tentang wudu. Ini karena menarik ketika kemudian ini ada beberapa yang kajiannya didekati dengan pendekatan dosa dan penghapusan dosa dan sebagainya. Yang kedua ini soal teknis juga, soal bagaimana ini sih sebetulnya bayangan saya. Kenapa sih kemudian bab toharo itu nggak menyentuh pada ruang-ruang yang lebih lebih komprehensif. Hari ini maqasidus syariah dibangun atas 5 maqasid, hifdzun nasab, tapi kemudian dikembangkan sebagai hifdzul bi'ah. Nah, toharo ini, wudu ini, kenapa kemudian bukan hanya suci soal lingkungan, kira-kira begitu. Misal, secara teknis, bisa nggak menghukumi haram ketika memang terjadi suatu wilayah yang airnya itu terdeteksi zat-zat berbahaya, karena akan kemudian
menghilangkan secara teknis bahwa ada syarat lain selain itu, yaitu bukan hanya soal kulatain, dua kola, banyu yang mili, tapi juga kesehatan airnya. Loh, kok itu nggak terserap di mulut atau secara otomatis? Kalau teknisnya beberapa barangkali sudah bisa terserap, dan itu menurut saya, apakah kemudian ketika misalnya begitu ada suatu daerah misalnya itu airnya terdeteksi sudah air yang tidak sehat, tapi itu untuk berwudu, apa kemudian ini menjadi satu ketentuan yang air tersebut walaupun itu milik, walaupun itu keluar dari sesuatu yang sah untuk sholatnya? Maka dari itu menurut saya menarik ketika kemudian bab toharo ini, sesuci ini bukan hanya pada persoalan teknis untuk sholat, tapi untuk amal. Artinya bahwa suci diri, nafas, juga suci bi'ah atau toharoh bi'ah, lingkungan. Interpretasinya mungkin lebih ke masa kini ya, artinya bahwa secara pengembangan turos yang biasanya mungkin ya suci toharoh ya untuk kemudian sholat, terus untuk kemudian baca Quran dan sebagainya. Tapi kalau mungkin begitu, apa kemudian terjadi sesuatu yang tadi saya sampaikan, ketika air itu sudah tidak lagi sehat secara biologi atau tinjauan kimiawinya sudah terdeteksi sebagai air yang nggak sehat, apa kemudian itu sudah bisa menunjukkan bahwa air itu tidak bisa untuk berwudu, karena bisa kemungkinan besar untuk dihirup dan ditelan, dan air itu menjadikan orang tersebut itu berpenyakitan lah, kira-kira begitu. Itu saja. Dan terakhir waduk tadi Ustaz. Waduk itu kata Ustaz bahwa bermakna air ya. Kalau wudu itu melakukan waduk itu, apa kemudian ini air-air yang seperti apa? Apa air yang bisa kita interpretasikan sebagai waduk lah, kira-kira begitu. Ada waduk jajaban. Ini kecerdasan orang-orang Jawa mengartikan wudu itu sebagai air, dan kemudian diserap menjadi waduk lah gitu. Ini kekayaan bahasa saja, apa kemudian seperti itu atau enggak, bisa diimplementasikan, diinterpretasikan itu atau enggak? Makasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ini ada 3 penanya, yang masing-masing penanya ada beberapa poin yang ditanyakan. Yang pertama pertanyaan dari Mas Kholis. Mas Kholis menanyakan ini Ustaz Ali, terkait masalah kemudian ada orang yang sedang melakukan wudhu di sampingnya, kemudian wudhunya itu airnya nyiprat-nyiprat ke orang yang sedang wudhu juga. Lantas air cipratan itu yang mengenai kepada dirinya itu dihukumi sebagai air apa? Kalau semisal dia wudhu terus kemudian air yang jatuh yang digunakan untuk dia wudhu itu kan dianggap mustakmal. Tapi kalau air wudhu yang digunakan oleh orang lain ya, yang nyiprat-nyiprat itu apakah juga mustakmal seperti yang dirinya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian diperbolehkan untuk merambang mata dengan menggunakan tadi poinnya ada suruh, ada aqua sama air kolam itu ya. Begitu Mas Solis ya. Itu. Terus ini pertanyaan yang dari Mas Fatur terkait masalah ember yang dunal kulaten. Misal ada tempat wadah air yang kurang dari 2 kolah. Secara teknis memang air yang digunakan kurang dari 2 kolah itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Namun ember tersebut kemudian dibolongi, ya, dibolongi supaya kemudian airnya mengalir. Kalau kurang dari 2 kolah, lantas kemudian dia digunakan untuk wudu, apakah diperbolehkan atau tidak? Itu. Terus yang kedua dari Mas Fatur terkait masalah wudu yang beda mazhab. Misal dalam mazhab Malik, Imam Maliki, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak dihukumi batal. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Apakah lantas kemudian semisal bersentuhan kulitnya Imam Malik, ya, mazhab Maliki, antara lawan jenis laki-laki dan perempuan itu karena tidak batal, sedangkan Imam Syafi'i batal, apakah lantas juga di dalam wudunya itu berbeda, begitu Ustaz ya? Itu yang kedua. Terus ini pertanyaan yang ketiga dari Mas Samsul.
terkait yang ditaklif sama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibar, yakni orang India ini Mas. Orang India yang kemudian jadi muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang sering berargumen dengan Imam Romli. Seperti sering adu argumennya antara Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Itu apakah di dalam Irsyadul Ibad ini kemudian pengen mengkomparasikan atau mengharmonisasikan antara pemahaman tasawuf sama fikih yang selama ini kebanyakan biasanya kalau orang cenderung ke fikih halal haram terlalu hitam putih begitu sehingga agak sedikit keras gitu. Sedangkan tasawuf itu kayaknya hilang sifat kayak gitunya, yang ada sifat rahmahnya itu sehingga memahami orang yang melakukan perzinahan, orang yang mencuri dan sebagainya itu dengan pendekatan tasawuf begitu. Apakah yang kemudian dalam konteks ini kan membahas wudhu, tapi poin-poin yang disampaikan ada Al-Ghazali, ada Imam Junaid, ini kan tokoh-tokoh tasawuf semua kebanyakan begitu. Iya, iya. Itu dari Mas Samsul. Dan yang kedua dari pertanyaan Mas Samsul terkait mengenai kalau di dalam Maqasidus Syariah itu sudah ada 5 konsep, Hifdzuddin, Hifdzun Nasl dan sebagainya, lantas kemudian oleh ulama kontemporer ditambah dengan Hifdzul Bi'ah. Apakah kemudian bisa diinterpretasikan dengan arti yang lain? Mensucikan bukan hanya sebatas dengan menggunakan air yang tohir mutohir saja, tapi juga dipahami sebagai air yang mengandung bahan kimia atau tidak gitu. Kalau misal mengandung bahan kimia, lah itu lantas kemudian apakah hukumnya dianggap sesuatu yang haramkah atau makruhkah atau bagaimana begitu? Itu monggo kepada beliau Panjenengan Ustaz Ali Nuruddin dipersilakan. Oh ya, sama yang waduk ya lupa. Ini itu kalau wudhu itu kan berarti teknis bagaimana seseorang itu kemudian bersuci. Kalau waduk itu kan alat atau air lah, alat yang digunakan untuk bersuci. Alatun berarti waduk itu berarti alat yang digunakan untuk bersuci. Berarti sebenarnya bukan hanya air saja, termasuk batu itu juga bagian dari waduk. Nah, yang dikehendaki dari Mas Samsul kepingin tanya apakah kemudian orang-orang dulu itu kalau semisal waduk itu adalah alat yang digunakan untuk bersuci juga mencakup terhadap air, berarti apakah ada serapan bahasa waduk cacaban itu sebagai alat yang digunakan untuk bersuci begitu? Demikian, monggo. Terima kasih. Nah, pertanyaannya langsung dari belakang aja dari Mas Samsul ya. Tapi definisi dari kata wudhu dan waduk, wudhu setelah ashar adalah pentingnya definisi ismun difi'lin, sebuah nama perbuatan ya. Berarti kan memang wudhu kan semuanya gerak anggota badan. Nah, kata wudhu dengan wawu berharokat fathah adalah mimma yutawaddo, suatu yang dijadikan media untuk suci. Mungkin dalam hal itu bisa mencukup debu dan sebagainya. Yaitu apakah misal dikaitkan dengan masa sekarang, era sekarang kayak waduk cajaban, airnya boleh untuk berwudu dengan istilahnya apa itu dijama ya. Ya kita langsung aja ke riset kesehatan. Kalau memang setelah diriset dari badan ahli kesehatan dan airnya memang tidak terkontaminasi, ya bisa untuk wudu. Apalagi itu waduk kan jelas lebih dari kulata ini mungkin berjuta-juta kubik ya. Itu tadi masalah di suatu tempat umpamanya ada air secara ilmiah fikih memang layak untuk misalkan bersuci wudhu. Akan tetapi setelah melalui riset dari badan ahli tentang kesehatan medis, hasilnya benar-benar 100% misalkan terkontaminasi, sehingga apabila digunakan oleh manusia akan berdampak sistemik ya. Apa itu nanti bisa langsung filhal meninggal atau nanti berapa waktu akan timbul penyakit. Memang kelihatan secara kasat mata ilmiah fikih memang airnya besar dan bisa untuk berwudu. Akan tetapi setelah benar-benar terkontaminasi, mungkin ada suatu ketegasan hukum bisa dinyatakan haram untuk untuk digunakan untuk bersuci wudu. Karena berbahaya, otomatis yang namanya wudu ketika
kita melaksanakan sunnah daripada berkumur, otomatis kan masuk ke mulut dan mungkin air akan meresap ke dalam pori-pori seluruh jaringan pembuluh darah, dan itu sangat berbahaya. Jadi walaupun ini belum melalui bahsul masail tentang hal itu, ya mungkin saya pribadi menegaskan kalau memang benar-benar sudah terkontaminasi dan dampaknya sangat sistemik terhadap kesehatan tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian, jelas itu mutlak haram untuk digunakan berwudu. Walaupun itu misalkan airnya benar-benar sampai beribu-ribu kubik umpamanya. Kemudian tadi apa lagi ke atasnya? Tasawuf dan fikih. Yang insan itu kan konstruksinya tasawuf dan fikih. Apa ini pesannya adalah sebenarnya tasawuf ini enggak dikotomi oleh fikih. Kadang-kadang kan seringkali begitu. Iya, menurut pemahaman saya selama saya mengkaji ilmiah, namanya orang yang sufi tasawuf, kalau kita melihat dari segi tata bahasa sufi ya, sufi itu artinya kan orang yang suci ya. Otomatis kalau orang yang sufi tasawuf, ya otomatis tidak akan terlepas dari praktek-praktek fikih. Semuanya dirangkum semua orang-orang yang sufi. Kalau terkadang kalau memang sufinya mungkin sudah mencapai titel tanjali atau apa ya, yang mungkin nanti sampai mencapai karakter majdub, sehingga kan hal-hal yang secara syariat fikih mungkin pada itu haram, tapi karena memang manusia sudah mencapai titel yang perfektif, terkadang perkara yang haram bagi dirinya sudah tidak teringat. Ya. Terus apa lagi? Ya, masalah air ya. Dunakulatain itu ukuran air yang kurang dari 2 kola. Memang secara perhitungannya kalau nggak salah itu berapa sih? 48. Enggak, 48 drum apa ya? Apa 128 drum ukurannya. Memang kalau buat kamar mandi itu memang ukurannya 60 meter persegi semua. Itu pun press gitu loh. Nanti setelah ditarik satu gayung mungkin sudah mengurangi. Maka idealnya kalau kolam yang ukurannya sangat press 60 semua, seyogianya kalau wudhunya mau dicelupkan kedua tangannya, itu seyogianya kalau sekarang ke zaman teknologi air mengalir misalnya ke ledeng, itu seyogianya muncul terus biar kadarnya itu tidak kurang dari ukuran 60. Itu kalau kita mengacu pada mazhab Syafi'i. Tapi kalau Indah Maliki itu ukurannya beda lagi, sudah 55. Ya. Kemudian dengan kadar perumpamaan tadi dikatakan, ketika berwudu pakai keran air ledeng atau keran pompa, ketika dalam praktek berwudu keran masih mengalir, tiba-tiba ledeng itu mati ya, atau listriknya mati sehingga nggak mengalir, baru melaksanakan tindakan rukun wudu yang kedua membasuh muka, atau mati, dan ada turahan air yang ukurannya dari dunar kulaten, kurang dari kola. Bagaimana untuk melanjutkan wudunya supaya tidak artinya berhenti? Yaitu tadi mungkin cari apa itu bak ya, kemudian dipindah airnya jangan sampai tersentuh. Ya bak itu kan diberi lubang untuk mengalir. Nah karena air yang artinya kurang dari 2 kola, kalau praktek dalam berwudunya airnya mengalir, insya Allah secara ilmiah fikih itu hukumnya sah. Iya, mengalir terus. Ya kayak istilahnya kayak pakai padasan lah ya. Iya. Bahkan kalau kita melaksanakan tindakan fardu wudu, kalau masih dalam konsep sunnah, ketika kita mencelupkan air di dalam yang kurang 2 kola, itu belum mustakmal. Kalau masih dalam proses sunnah, belum. Misalkan membasuh kedua telapak tangan itu kan sunnah. Kalau kita celupkan dalam ember yang paling mamanya 20 meter persegi, itu belum mustakmal. Kemudian ambil lagi untuk berkumur, nyesep banyu hidung, belum mustakmal. Nah, terjadi mustakmalnya ketika air yang kurang dari 2 kola kita praktekkan untuk melaksanakan fardu. Begitu tarik untuk berikutnya sudah mustakmal. Masih dalam lingkup sunnah belum mustakmal. Terus apa lagi? Oh iya, secara mazhab Syafi'i bahwa apabila kita mengacu pada Indah Syafi'i, kita habis berwudu, kemudian kita bertempelan basyarah kulitnya kepada perempuan ya,
tanpa ada satir atau penghalangnya, otomatis secara masyarakat itu hukumnya rusak wudunya dan wajib kembali berwudu. Berbeda ya, artinya kalau Indah Maliki itu dapat apakah praktek posisi wudunya itu sama atau tidak. Kayaknya kalau tidak lupa itu dalam Mizan Kubra semua wudu itu dalam arkan wudunya sama. Ya, baik dari Indah Syafi'i maupun Maliki semuanya ya di dalam rukunnya sama, yang dibasuh niat maknatan bil fiqhi ketika membasuh wajah, kedua tangan, kedua, kemudian mengusap sebagian kepala, kaki dan sebagainya itu sama. Cuman di antara beberapa mazhab itu memang berbeda-beda pendapat, cuma kan satu apa itu ya, satu sumbernya satu. Cuma permasalahannya kenapa berbeda saya kurang tahu sebenarnya. Iya. Itu ketika kita berwudu mungkin berjejer-jejeran ya. Biasanya terjadi pada waktu sholat maghrib karena waktunya sangat cepat. Kadang orang berburu-buru wudu, misalkan kayaknya ada 10 kran, otomatis yang berwudu kan berjejer-jejeran. Ya tadi yang Masnya tanyakan, ketika di sampingnya berwudu kemudian ketika membasuh muka, bos airnya itu yang dari temannya menceret ke jenengan, apakah penceratan tersebut merupakan najis? Itu tidak najis airnya. Ya kemudian tadi yang dikatakan ketika dia berwudu, misalnya ketika awal membasuh muka, das, otomatis kan ada bekas air yang di muka ya. Kemudian kita ambil air lagi, ditaruh di telapak tangan, air yang tadi masih di muka netes ke air yang di telapak tangan. Yaitu air itu jadi mustakmal. Makanya seyogianya praktek dalam itu semacam itu kalau ngucut di keran itu supaya agak menjorok ke depan, biar istilahnya tidak kejatuhan dari air muka. Kemudian diusahakan itu dalam membasuh wudu itu air yang di telapak tangan itu ditaruhkan di atas supaya mengalir dengan sendirinya. Ya, bahasa membasuh itu berbeda dengan mengusap. Kalau misalkan cuma diusap kayak gini berarti bukan melakukan tindakan basuhan tapi usapan. Jadi seyogianya tarik, jatuhkan di sini perbatasan bena rambut ya supaya mengalir dengan sendirinya dengan merata. Mas TPH mau nambahin sedikit aja, Mas TPH. Boleh Ustaz ya? Matur nuwun Mas Samsul. Assalamualaikum Mas Ustaz Gus Akif. Ini di provokator Mas Samsul ini saya suruh sepertinya nggak nambahin, lebih pada bertanya karena saya awam dalam ini tetap wudu ini. Jadi begini, saya ingin bertanya, pemahaman sistem agama di Jawa itu kan sangat artinya unik. Mbah-mbah dewek unik, nah mereka beragama karena realitas sosialnya membuat dia bertemu dengan zat sing tamkino yang ngopo, bahwa nanti asmanya itu muncul karena aspek teologis itu menyusul berikutnya. Nah saya tadi bertanya gini Mas, kalau bersentuhannya itu dengan istrinya bagaimana? Sekilas saya udah jawab jawaban dari Mas Samsul, kalau Syafi'i katanya batal, tapi kalau Maliki nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, saya bertanya alasannya batal apa gitu loh. Karena istri dalam pemahaman budaya Jawa itu garwo. Garwo itu sigarane nyawa. Berarti kan antara suami dan istri ada kata sisi dalam konteks kebudayaan. Ini cerita-cerita ngawur saja itu loh. Mbah kita mengatakan itu bojo ki garwo je. Maksudnya nyawa siji disigar bisa membatalkan. Terus yang tadinya hubungan haram juga jadi halal setelah menjadi istri, satu dari istri belum halal. Itu Pak Kiai yang ingin saya tanyakan Pak Kiai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun penyampaiannya. Itu kan hanya sebuah pendapat dari dua madhab, walaupun ada 4 madhab ya, dari Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Cuman yang ngorbit banyakan di kitab-kitab terutama Mizan Kubro itu memang kalau madhab Syafi'i ketika kita berwudu kemudian bertempelan basarah kulitnya dengan perempuan ya, tanpa ada penghalangnya itu apa, ada bajuna, itu batal. Itu merupakan suatu pendapat Syafi'i.
Padahal itu sumbernya satu dari hadis Rasul. Kemudian dari Imam Maliki, kok tidak batal? Karena dalam satu hadis Rasul pernah ketika habis wudhu mau sholat sempat mencium istri Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sholat nggak batal. Tapi itu adalah suatu tindakan khususnya untuk baginda Rasulullah. Tapi alasannya kenapa batal, saya sendiri belum bisa menjelaskan secara detail. Cuma di kita ya hanya itu batal tanpa ada penghalangnya, cuma itu. Tetap untuk hubungan misalkan intim suami istri ya tetap sah-sah saja. Cuma dalam konsep hukum wudhu suami istri bersentuhan tanpa ada penghalang, misalkan rukunya, apa baju kokoknya, itu wudhunya batal. Ada pengertiannya, definisi secara perinci, saya belum menemukan yang saya. Demikian. Nah, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Nuruddin atas pertanyaan-pertanyaannya sudah disampaikan. Yang pertama bahwa terkait masalah yang ditanyakan sama Mas Kholis, hal tersebut itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang najis. Kalau semisal cipratan itu kemudian sesuatu yang kemudian digunakan untuk berwudu, ya berarti jelas sama seperti halnya air musta'mal gitu. Terus terkait masalah pertanyaan dari Mas Samsul, apakah kemudian tasawuf sama fikih itu kemudian sebenarnya di dalam Irsyadul Ibad ingin tidak adanya dikotomisasi? Ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa ulama kalau semisal sudah menekuni fikih terlalu dalam maka akan sampai ke tasawuf yang juga dalam. Kalau semisal kemudian menekuni tasawuf terlalu dalam maka ya ketemunya akan di fikih yang terlalu dalam juga. Terus kalau di dalam konsep yang tadi mengenai air dihukumi kimia atau tidak, sebenarnya di dalam Fathul Qorib itu juga ada. Itu ada yang namanya air musyammas ya Pak Ustaz. Air musyammas itu kan kemudian itu di dalam kitab Fathul Qorib dihukumi makruh. Karena di situ mengandung zat-zat yang dimana nanti bisa menyebabkan seseorang itu memiliki penyakit seperti halnya gatal dan sebagainya, atau kerusakan kulit dan sebagainya. Itu. Terus terkait masalah apa yang dipertanyakan sama Mas Fatur, untuk teknis tadi itu sudah disampaikan sama beliau. Tadi juga sama Pak TBA terkait masalah garwo, sebenarnya banyak pembahasan mengenai konsep kenapa kemudian batal antara persentuhan kulitnya laki-laki sama perempuan. Itu kalau yang saya tahu ikut nambahi aula mastumun nisa itu loh. Itu teks ayat Al-Qur'annya memang ada aula mastumun nisa, yakni seseorang yang kemudian laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan itu dianggap sesuatu yang membatalkan wudu. Lah kenapa kemudian antara Imam Syafi'i sama Imam Malik itu berbeda? Karena aula mastum lamasa di sini Imam Syafi'i menafsiri dengan bahasa hakikat, menyentuh. Tapi kalau Imam Malik itu ditafsir dengan bahasa majaz, yakni adalah bersenggama begitu. Yang sehingga ketika dalam tadi Kanjeng Nabi mencium Aisyah, Imam Syafi'i bagaimana ini? Akhirnya ditakwil bahwa hadis itu sebenarnya Kanjeng Nabi mencium Aisyah ditutupi dengan cadar atau aling-aling begitu. Yaitu perbedaan hasanah terkait masalah interpretasi dalam Al-Quran. Mungkin begitu saja, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di din wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Barangkali Ustaz mau ada statement closing? Tidak. Kita tutup dengan bacaan Fatihah. Al-Hadirin min syoliha Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih dari kami. Wa'alaikum minkum wallahu yuwaffiquna lima fi khairil islam wal muslimin wa nahdlatul ulama wal hadiyin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.